Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Rojiatul Munawaroh dengan nomor induk mahasiswa 1913712 akan menjelaskan beberapa pengurusan jenazah untuk memenuhi ujian mata kuliah praktek ibadah. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya kewajiban orang hidup terhadap orang mati ada 4. Yang pertama, memandikan, yang kedua mengafani, yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat menguburkan. Tetapi dalam pembahasan kali ini saya akan membahas satu saja pengurusan jenazah, yaitu memandikan. Seperti apa sih proses memandikan jenazah? Tetapi sebelum kita mengetahui bagaimana proses memandikan jenazah, kita juga perlu tahu syarat-syarat untuk memandikan jenazah dan orang yang boleh memandikan jenazah serta jenazah mana yang boleh untuk dimandikan. Yang pertama kita bahas hukum memandikan jenazah. Hukum memandikan jenazah dalam Islam adalah fardu kifayah, yang mana jika sudah ada orang yang mewakili untuk memandikan jenazah, maka kewajiban bagi orang lain itu gugur untuk memandikan jenazah. Yang kedua, jenis mayit yang boleh untuk dimandikan. Ada beberapa mayit yang boleh untuk dimandikan. Syaratnya, yang pertama, mayit tersebut harus muslim atau muslimah. Yang kedua, mayit tersebut harus ada anggota tubuhnya. Yang ketiga, mayit itu bukan meninggal karena mati syahid, karena peperangan, dan meninggal karena untuk membela agama atau negara. Dan yang keempat, bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Ada 2 mayit yang tidak wajib untuk dimandikan. Seperti yang sudah kita dengar dalam penjelasan tadi, bahwasanya ada 2 mayit yang tidak wajib untuk dimandikan. Yang pertama, mayit yang meninggal karena mati syahid, dan yang kedua, mayit bayi yang mati karena keguguran. Seperti yang kita sudah ketahui, selain 2 mayit tersebut tidak wajib untuk dimandikan, mayit tersebut juga tidak wajib untuk disolatkan. Berarti 2 mayit tersebut boleh hanya dikafani dan langsung dikuburkan. Setelah itu, kita juga harus mengetahui siapa saja orang yang boleh untuk memandikan. Karena orang untuk memandikan mayit memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, orang yang memandikan mayit harus Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Dan yang keempat, memiliki niat untuk memandikan mayit. Yang kelima, mengetahui tata cara dan hukum memandikan mayit. Serta yang keenam, dapat dipercaya amanah dan dapat menutupi aib-aib dari mayat tersebut. Meskipun kita ketahui bahwasanya hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah, di mana setiap orang berhak untuk memandikan jenazah asal dia memenuhi syarat untuk memandikan jenazah. Tetapi ada pula hukum bagaimana orang-orang yang paling berhak untuk memandikan jenazah. Dijelaskan dalam kitab Fiqhul Manhaji karya Dr. Mansur Al-Khin, dijelaskan bahwasanya perempuan lebih berhak untuk memandikan jenazah perempuan dan laki-laki lebih berhak untuk memandikan jenazah laki-laki. Selain itu, kita juga harus tahu urutan-urutan orang yang berhak untuk memandikan jenazah. Untuk jenazah laki-laki, bahwasanya pertama urutannya adalah laki-laki yang masih satu keluarga, seperti adik laki-laki, kakak laki-laki, orang tua, kakek dan anak laki-laki. Dan urutan yang kedua untuk jenazah laki-laki adalah istri. Dan urutan ketiga untuk jenazah laki-laki adalah laki-laki yang tidak ada hubungan kerabat. Dan untuk urutan keempat yang boleh untuk memandikan jenazah laki-laki adalah wanita yang memiliki hubungan keluarga dengan mayat tersebut. Kemudian untuk perempuan, urutan pertama untuk jenazah perempuan yang boleh memandikan yang pertama yaitu suami, karena suami berhak untuk melihat seluruh tubuh atau aurat dari mayat tersebut. Yang kedua adalah perempuan yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dari mayat tersebut atau jenazah tersebut, misalnya kakak perempuan, adik perempuan, ibu dan nenek dari atau
anak perempuan dari mayat atau jenazah tersebut. Yang ketiga adalah perempuan yang tidak memiliki kerabat dari jenazah perempuan tersebut. Dan yang keempat adalah laki-laki yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan jenazah perempuan tersebut. Setelah kita mengetahui urutan orang-orang yang berhak untuk memandikan jenazah, kita masuk ke pembahasan proses dalam memandikan jenazah. Proses dalam memandikan jenazah sendiri memiliki beberapa proses. Proses yang pertama, kita perlu menyiapkan bahan atau alat yang akan digunakan untuk memandikan jenazah. Kita juga harus menyiapkan tempat yang tertutup untuk memandikan jenazah tersebut. Kita siapkan beberapa jenis air untuk memandikan jenazah. Setelah siap tempat dan peralatan untuk memandikan jenazah, kita masuk ke pembahasan proses untuk memandikan jenazah. Dalam proses memandikan jenazah sendiri, kita mempunyai beberapa proses. Yang pertama, kita lepas terlebih dahulu pakaian yang terakhir dipakai oleh jenazah tersebut. Setelah pakaian itu terlepas, kemudian jenazah dibaringkan. Setelah itu kita bersihkan sela-sela jari, kuku, rambut, serta lubang-lubang yang berada pada jenazah tersebut. Jika memang kuku pada jenazah tersebut panjang, maka dianjurkan untuk memotongnya. Setelah lubang pada jenazah serta gigi, rambut, dan kukunya bersih, maka setelah itu dudukan jenazah setengah duduk, kemudian pijat bagian perutnya agar kotoran yang berada pada perut jenazah tersebut keluar semua. Setelah kotorannya keluar semua, baringkan jenazah tersebut dan basuh kembali dengan air bersih sambil mengucapkan niat untuk memandikan mayit, yaitu niatnya nawaitu guslan adaan hadhil maiti untuk jenazah laki-laki dan hadhil maitati untuk jenazah perempuan, fardul kifayati lillahi ta'ala. Setelah memasukkan air ke seluruh badan jenazah, kubul dan dubul jenazah tersebut, dianjurkan terhadap si pemandi jenazah untuk menggunakan sarung tangan. Setelah kubul dan dubulnya bersih, pastikan di seluruh badannya tidak ada lagi kotoran yang menempel pada jenazah tersebut. Alangkah lebih baiknya kain untuk menutupi aurat jenazah tersebut atau kain basahan jenazah tersebut itu diganti. Setelah itu, setelah dibersihkan kubul dan dubulnya, kemudian jenazah dibaringkan ke sebelah kanan dan dibersihkan tubuh jenazah di bagian kanan dari bulai rambut, dada, dan diusap-usap dengan perlahan dan lembut. Setelah bersih bagian tubuh sebelah kanan, maka baringkan kembali jenazah ke sebelah kiri dan melakukan pembersihan yang sama di sebelah kiri badan jenazah tersebut. Setelah anggota badannya kiri dan kanan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bersih, kemudian baringkan kembali jenazah dalam keadaan terlentang dan gosok kembali secara perlahan. Setelah jenazah itu bersih, kemudian jenazah diwudukan layaknya orang yang berwudu akan melaksanakan sholat. Tetapi dalam memandikan jenazah ini, wudu untuk menghirup air dan berkumur itu tidak perlu, hanya cukup digantikan dengan membersihkan bagian hidung dan gigi serta bibir dari jenazah tersebut. Setelah itu dilanjut dengan membersihkan setiap rambut yang berada pada jenazah tersebut dengan menggunakan daun bidara. Jika tidak ada daun bidara, boleh juga dengan shampoo. Setelah itu jenazah dilap sehingga tidak ada lagi air yang berada pada tubuh jenazah tersebut. Mungkin itu saja proses memandikan jenazah yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan terhadap guru pembimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.